Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan penilaian harian 2, persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Ini adalah materi pertemuan ke-8 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP. Hari ini, Jumat, tanggal 16 September 2022. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Pilihlah satu jawaban yang benar. Soal nomor 1. Manakah pernyataan berikut yang bukan merupakan persamaan kuadrat? Apakah 2x kuadrat dikurangi 8x sama dengan 0? Apa 3x kuadrat ditambah 16 sama dengan 7x? Apakah 4x kuadrat ditambah 13x sama dengan 0? Ataukah 8x ditambah 4 kali x ditambah 5 sama dengan 0? Mana yang bukan merupakan persamaan kuadrat? Soal nomor 2. Diketahui persamaan x dikali 3x ditambah 8 ditambah 2x dikurangi 7 sama dengan negatif 11, maka bentuk umum persamaan kuadratnya adalah apakah A, B, C, ataukah D? Nah, silakan uraikan yang x dikali dengan 3x ditambah 8, kemudian sederhanakan. Soal nomor 3. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 10x dikurangi 39 sama dengan 0 adalah apakah negatif 13 dengan 3, 13 dengan negatif 3, negatif 13 dengan 6, ataukah 13 dengan negatif 6? Mana yang benar? Soal nomor 4. Diketahui akar suatu persamaan kuadrat adalah x sama dengan 6. Maka persamaan kuadrat tersebut adalah, apakah A, B, C, ataukah D? Nah, kalian untuk mengisi jawabannya atau memilih jawabannya, kalian substitusi x sama dengan 6 ke dalam persamaan yang ada. Mana yang nilainya 0? Berarti itulah jawabannya. Soal nomor 5, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 17x ditambah 20 sama dengan 0 adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, kalian bisa dengan 3 cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC atau rumus kuadratik. Mana isinya? Soal nomor 6, dengan melengkapkan kuadrat sempurna persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 15x dikurangi 34 sama dengan 0, maka persamaan berikut yang ekuivalen dengan persamaan di atas adalah, kalian kerjakan dengan langkah-langkah seperti biasa melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, dari A, B, C, ataukah D, mana yang nilainya sesuai dengan persamaan kuadrat tersebut? Soal nomor 7. Dengan menggunakan rumus ABC pada persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 30 sama dengan 0, maka persamaan berikut yang benar adalah apakah A, B, C, ataukah D? Ini caranya rumus ABC atau rumus kuadratik. Sesuaikan nilai A, B, dan C-nya. Nah, mana yang nilainya sama dengan persamaan kuadrat yang tadi? Soal nomor 8, diketahui persamaan kuadrat x ditambah 5 dikuadratkan dikurangi 4x sama dengan negatif 7x ditambah 21. Nah, bentuk umum persamaan kuadratnya adalah, apakah A, B, C, ataukah D? Kalian uraikan yang x ditambah 5 dikuadratkan itu hasilnya berapa? Nah, kemudian disederhanakan.
Soal nomor 9. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 5 sama dengan 0, maka nilai diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D. Oke, nilai diskriminan jangan lupa itu sama dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Silahkan dihitung. Soal nomor 10, diketahui persamaan kuadrat 5x kuadrat dikurangi 9x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, jenis akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah apakah A, 2 akar real berbeda, B, 2 akar real kembar, C, 1 akar real, ataukah D, tidak mempunyai akar nyata atau akar real. Jadi, sebelum kalian mengetahui jenis-jenis akarnya, kalian hitung dulu diskriminannya. Diskriminannya berapa? D sama dengan B kuadrat min 4AC. Soal nomor 11, diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, jenis akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah sama seperti yang tadi, apakah 2 akar real berbeda, 2 akar real kembar, 1 akar real, ataukah tidak mempunyai akar real. Soal nomor 12, diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 15 sama dengan 0. Jenis akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah seperti yang nomor 11 tadi. Apakah A, B, C, ataukah D? Cari dulu diskriminannya berapa. Soal nomor 13. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 12x ditambah m sama dengan 0. Mempunyai sepasang akar kembar. Maka nilai M yang memenuhi adalah apakah 10, 25, 36, ataukah 144. Silahkan dicari dengan nilai D-nya. Syarat sepasang akar kembar itu D-nya sama dengan berapa? Soal nomor 14. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat 5x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Maka nilai dari x1 kuadrat x2 ditambah x1 x2 kuadrat adalah apakah A, B, C, ataukah D. Oke, kalian uraikan terlebih dahulu. X1 kuadrat x2 ditambah x1 x2 kuadrat itu sama dengan X1 kali X2 kali dalam kurung X1 ditambah X2. Silakan dihitung. Soal nomor 15. Bentuk umum persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 8 dan 12 adalah apakah A, B, C, ataukah D. Oke, kalian tahu rumusnya. Bentuk umumnya adalah X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Atau X min X1 dikali X min X2. Silahkan mana yang kalian pahami. Soal nomor 16. Nilai X sama dengan negatif 10 merupakan penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat yang manakah itu? Apakah A, B, C, ataukah D? Nah, ini untuk ngecek jawaban yang benar, kalian substitusi negatif 10 ke dalam persamaan yang ada. Mana yang nilainya benar, berarti itulah jawabannya. Soal nomor 17. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 7x ditambah 10 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nah, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah A, B, C, ataukah D. Oke? Kalian cari dulu akar-akar dari persamaan kuadratnya, kemudian akar-akar dari persamaan kuadrat barunya, baru ke persamaan kuadrat barunya seperti apa. Oke? Soal nomor 18. Diketahui persamaan kuadrat 5x kuadrat dikurangi 13x ditambah 21 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Maka nilai dari x1 ditambah x2 dan x1 dikali x2 berturut-turut adalah apakah A, B, C, ataukah D. Oke? 5x kuadrat dikurangi 13x ditambah 21 sama dengan 0. Kalian tentukan dulu A-nya berapa, B berapa, C berapa. Kemudian nilai dari X1 ditambah X2 itu adalah min B per A dan X1 kali X2 itu adalah C per A. Silakan dihitung.
Soal nomor 19. Diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang 10 cm lebih panjang dari lebarnya. Jika luas persegi panjang tersebut adalah 264 cm persegi, maka keliling persegi panjang tersebut adalah, apakah 48, 56, 64, ataukah 68? Di sana tadi ada contohnya, berarti panjangnya sama dengan 10 cm lebih panjang dari lebar. Berarti kalian misalkan dengan P sama dengan L ditambah 10. L-nya tetap. Kemudian luas persegi panjang adalah panjang kali lebar disama dengan kan 264. Kemudian kalian cari faktornya berapa dan yang dipakai adalah yang positif. Kemudian kalian cari keliling persegi panjang 2P ditambah 2L. Nomor 20. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 11 sama dengan 0. Maka nilai dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat adalah apakah A, B, C, ataukah D? Kalau x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu sama dengan x1 ditambah x2 dikuadratkan dikurangi dengan 2x1 kali x2. Silahkan dihitung. Soal nomor 21. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 5 sama dengan 0, maka nilai x1 kuadrat x2 ditambah x1 x2 kuadrat adalah apakah A, B, C, ataukah D? X1 kuadrat x2 ditambah x1 x2 kuadrat itu sama dengan x1 kali x2 dalam kurung x1 ditambah x2. Soal nomor 22. I1 memfaktorkan, I2 melengkapkan kuadrat sempurna, I3 menggunakan determinan order 2 kali 2, I4 menggunakan rumus kuadratik. Yang merupakan cara untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah apakah A, B, C, ataukah D? Kalian cek masing-masing mana yang merupakan cara mencari akar persamaan kuadrat. Soal nomor 23. Diketahui persamaan kuadrat dengan jumlah akar-akarnya negatif 9/5 dan hasil kali akar-akarnya 12/5. Maka persamaan kuadrat barunya adalah apakah A, B, C, atau D? Kalian mempunyai rumus X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X ditambah dengan X1 kali X2 sama dengan 0. Silahkan dimasukkan angka-angkanya. Soal nomor 24. 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 8 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nah, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Apakah A, B, C, ataukah D? Seperti yang tadi kalian cari dulu alfa ditambah beta, alfa dikali beta. Kemudian akar dari PKB-nya adalah X1 sama dengan alfa ditambah 5, beta ditambah 5. Kemudian kalian cari X1 ditambah X2, X1 dikali X2, kemudian masuk ke persamaan kuadrat barunya. Soal nomor 25, diketahui persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 13x ditambah 9 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nah, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 kurangnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Apakah A, B, C, ataukah D? Seperti yang tadi, cuman di sini adalah 3 kurangnya. Jadi, untuk X1-nya sama dengan alfa dikurangi 3 dan X2-nya beta dikurangi 3. Soal nomor 26. Diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang 5 cm lebih panjang dari lebarnya. Nah, jika luas persegi panjang tersebut adalah 300 cm persegi, maka keliling persegi panjang tersebut adalah apakah 40, 50, 60, ataukah 70? Seperti yang tadi, P-nya kita misalkan L ditambah 5, L-nya tetap, kemudian panjang kali lebar sama dengan 300, faktorkan dan nanti kalian akan menemukan panjangnya berapa, lebarnya berapa,
Baru kita cari keliling persegi panjang 2 kali panjang ditambah lebar, oke? Soal nomor 27, diketahui beberapa persamaan kuadrat seperti berikut. Nah, persamaan yang manakah yang senilai atau ekuivalen dengan persamaan 2x kuadrat ditambah 11x ditambah 7 sama dengan 0? Apakah A, B, C, ataukah D? Oke, ini hanya PRGT, pindah ruas ganti tanda. Soal nomor 28, diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 9x ditambah 7 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Maka persamaan kuadrat baru yang akarnya 7 kurangnya dari persamaan kuadrat tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Ini juga seperti udah yang 7 kurangnya, seperti yang tadi. Soal nomor 29, diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 20 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Maka nilai alfa dan beta adalah apakah A, B, C, ataukah D? Mana ya? Dicari. Kalian boleh pakai memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, ataukah dengan rumus ABC. Silahkan. Soal nomor 30 atau soal yang terakhir, kebun milik Pak Hendrawan berbentuk persegi. Nah, jika luas kebun tersebut adalah 900 meter persegi, maka keliling kebun Pak Hendrawan tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke? Karena yang tadi persegi panjang, nah sekarang yang persegi. Persegi itu adalah luas persegi S kali S. Di sini luasnya sudah diketahui berapa S-nya. Baru nanti kalian cari keliling kebun Pak Hendrawan. Oke? Nah, penilaian harian 2, kerjakan penilaian harian 2, persamaan kuadrat. Nah, tulis jawaban kalian di buku tugas dengan menulis huruf A, B, C, ataukah D. Kemudian kirimkan langsung via WA Ibu untuk besok Minggu sebelum jam 15.00 atau jam 5 sore. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.